Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Apa kabarnya? Saya percaya saudara tetap dalam keadaan diberkati Tuhan, dilimpahkan kekuatan oleh pada Tuhan, dan semua yang saudara kerjakan sekarang ini pasti berhasil. Amin. Biarlah kiranya iman kita semakin kuat kepada Tuhan. Biarlah hari-hari kita semakin hari semakin melihat bahwa Tuhan berada di pihak kita. Amin. Itu iman kita, itu doa kita, itu kerinduan kita, itulah yang menjadi bagian kita. Kalau kita terus bersandar kepada Tuhan, maka kita akan melihat bahwa tangan Tuhan turut menolong kita. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saya akan membahas tentang ketika iblis menekanmu, maka doa adalah perisaimu. Amin. Ketika iblis menekanmu, maka doa adalah perisaimu. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, tekanan-tekanan dalam kehidupan kita memang tidak semuanya berasal daripada si jahat. Tetapi oleh karena sifat nature kita yang pada dasarnya sudah ada kian dalam diri kita, yaitu sifat dosa, itu selalu saja dijadikan sebagai bahan, sebagai dasar, sebagai landasan untuk mempersalahkan kita. Sekarang saya tanya, siapa yang sudah sempurna dalam kehidupannya? Tidak melakukan kesalahan, tidak ada kecacatan, tidak ada pemberontakan. Apa? Ada? Saya percaya nggak ada. Nah, saudaraku yang terkasih, ya, Alkitab menuliskan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Singanya ompong. Kalau saya ini masih ada giginya. Kalau singa ompong. Dia hanya bisa apa? Menelan. Telan bulat-bulat. Jadi saudara, hati-hati. Ketika iblis mulai masuk, ya, membuat pikiranmu, waduh, kacau. Aku sudah melakukan dosa ini. Aduh, aku benci kepada diriku sendiri. Aku tidak layak. Aku gak berdaya. Aku lemah. Sepertinya jalan hidup ini bukan untukku. Nah, saudaraku, itu adalah salah satu cara iblis membuat saudara powerless, nggak berdaya, sehingga saudara menjalani kehidupan hanya ngalir aja, ya, hanya ngalir saja. Saudara nggak mempunyai kuasa untuk mencipta. Saudara tidak punya kekuatan untuk bertahan. Ini adalah bagianku, ini adalah punyaku, jangan diambil daripadaku. Saudara gak punya kekuatan itu. Nah, saudara yang terkasih, ini semua adalah taktik daripada iblis. Ya, kalau kita ingat bagaimana iblis itu mengambil kuasa daripada Adam dan Hawa, yaitu dia memerintah atas hewan, atas tumbuhan di taman Getsemani. Sehingga apa? Dia tidak berdaya. Dia diusir. Dia enggak punya kuasa lagi. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, seperti itu juga sedang terjadi di dunia ini. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan mulai digembosi. Kekuatannya mulai dikikis.
kelayakannya mulai dipertanyakan. Nah saudara, kalau sudah begini, apa yang harus kita lakukan? Iya kan? Contoh, wah kamu tadi terlambat. Iya pak, gara-gara ada macet di jalan yang tidak bisa kusadari. Loh, seharusnya kamu itu berangkatnya lebih awal, lebih cepat. Jangan pas-pasan mepet. Nah seringkali ya komunikasi seperti ini ya, inilah yang terjadi yang membuat kita lemah. Apakah kita bisa mengontrol hal-hal yang di luar kita? Nggak bisa. Apakah kita bisa memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di depan kita? Nggak bisa. Apakah kita mampu ya menyingkirkan setiap rintangan itu dengan cara kita, kemauan kita? Nggak bisa. Nah saudaraku yang terkasih, ya seringkali ya tuntutan-tuntutan yang seperti ini itu dipakai iblis untuk membuat engkau minder. Sehingga apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu perbuat, kamu merasa tidak cukup, tidak pas. Kayaknya ada yang kurang. Kayaknya nggak mungkin deh aku. Sehingga apa? Kuasa yang ada dalam dirimu itu nggak keluar, itu nggak berkembang, dan itu tidak menjadi kesaksian. Sehingga kamu menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Makan seperti orang jahat pada umumnya. Bekerja juga seperti orang-orang dunia ini. Kayak orang baik, orang jahat itu semuanya bekerja dengan caranya masing-masing. Nggak ada yang istimewa. Ketika melihat keluarganya, aduh anakmu seharusnya bisa begini. Iya, aku nggak mampu. Aku punya keterbatasan ekonomi. Aku mempunyai keterbatasan ya ilmu, sehingga aku nggak bisa mengarahkan anak-anakku. Nah saudara yang terkasih, apa harus seperti itu? Saya rasa kehidupan kita tidak seperti itu. Amin. Kalau kita sudah di dalam Kristus, maka apa yang sebenarnya terjadi? Seharusnya apa yang baik itu terjadi pada kita. Apa yang menjadi kebanggaan itu harusnya bisa kita tunjukkan. Apa yang menjadi kemuliaan Allah itu harusnya terjadi pada dirimu, pada keluargamu, pada pekerjaanmu, pada pelayananmu. Itu harusnya terjadi, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau saudara merasakan keadaan yang seperti saya gambarkan tadi, yaitu powerless, ya, itu artinya saudara sedang berada pada situasi ditekan oleh iblis, direndahkan, didiskreditkan, disembunyikan, ditenggelamkan. Ya. Segala keadaan itu merujuk pada satu pribadi yang jahat, yaitu iblis. Kenapa? Karena kita sebenarnya mempunyai kemuliaan Allah, tetapi dia iri kepada kita. Dia tidak mau melihat manusia itu berhasil, sukses, mulia, dan melimpah. Gak mau. Supaya apa? Supaya setiap orang tidak percaya kepada Yesus. Supaya setiap orang meninggalkan imannya. Saudaraku, saya berdoa pada hari ini
supaya setiap orang yang melihat tayangan ini, imannya semakin kuat, semakin melihat Yesus Kristus sebagai jawaban dalam kehidupannya. Itu doaku. Ora lamataka ramashikiriana mataka kurumu syutumu kuriataka namanda. Dalam nama Yesus terjadilah Tuhan. Orang-orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan semua orang yang menonton tayangan ini bisa mengalami Tuhan sehingga berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyerahkan hidupnya 100% kepadamu Tuhan. Amin. Roma 5 ayat 5 dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi di dalam hati kita, saudara, ya, ada roh. Roh itu bertahta dalam kehidupan kita. Roh itu mengisi hati kita. Roh itu ada bersama dengan kita. Dan roh itu adalah roh Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Dahsyat. Allah yang besar ada di dalam hatimu. Apa enggak dahsyat itu? 1 Korintus 12 ayat 10b. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Nah, Roh Kudus dalam hati kita memberikan cara yang baru, memberikan ciri yang baru bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan dan berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan mempunyai kebiasaan yang baru, karunia yang ditanamkan, yang diberikan kepada manusia tersebut, sehingga cara hidupnya berbeda dari dunia. Dia tidak lagi melakukan yang jahat, dia tidak lagi kalah dalam dosa, dia tidak lagi takluk pada roh-roh di udara, tetapi dia mulai berkembang, naik tinggi pesat dan menjadi kemuliaan Allah. Nah, saudara yang terkasih, 1 Korintus 12 tadi mengatakan Tuhan memberikan karunia untuk bisa berkata-kata. Bahasa roh itu, Roh Kudus tadi, bahasa dia yang kita pakai, bahasa dia yang kita suarakan, bahasa dia yang diberikan Allah kepada kita. Amin. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Jadi setiap hari kita bisa berdoa dalam bahasa Roh Kudus. Ora lama takarama shikerebi andakalama shetelene kereme ataka. Dalam nama Yesus kehidupanku perfect. Dalam nama Yesus kehidupanku memuliakan Allah. Dalam nama Yesus segala macam rintangan yang akan ku alami maupun yang sedang terjadi itu dibatalkan, dan aku akan menikmati kebaikan kemurahan Tuhan seumur hidupku. Saudara, itu doanya. Amin. Itu doanya. Saudara bisa sebutkan juga, ya Tuhan, sekarang ini aku mempunyai masalah keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah keluarga ini beres, damai. Ora makashata mata kanamayako hetele mendeke sheteme atakanamaka. Amin. Itu strong, powerful, reign. Amin. Ketika kehidupan kita tidak punya uang, kurimaka shotolomori teleke
Makarabuku shatanana mata. Herebete kenebe shitelemente ke. Humasata hana makataka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harta dan kekayaan ada dalam rumahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala utang-utangku akan lunas terbayar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku akan hidup berkelimpahan, tidak berkekurangan. Amin. Itu saudara. Tiap hari kita berdoa begitu saudara. Itu akan membuat satu perubahan dalam kehidupan kita. Bahwa kita itu memang membutuhkan Tuhan. Cara kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa kita. Cara kita menginginkan sesuatu adalah dengan kita mengungkapkannya kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika tekanan itu ada datang kepadamu, ingatlah, doa adalah kekuatanmu. Amin. Ia akan melindungimu dari segala macam kejahatan, tingkat kekuasaan yang merugikanmu. Tolak semuanya. Markus 9 ayat 28 sampai Markus 9 ayat 28 sampai 29. Waktu itu Yesus berjumpa dengan seorang yang bisu dari dia anak-anak. Ketika Yesus di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah murid-muridnya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Oh, muridnya sudah mengusir setan. Dalam nama Yesus kau pergi. Firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh manusia adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan iblis. Jadi kau tidak berhak atas tubuh ini. Pergi. Pada satu titik, mereka ini murid-muridnya berjumpa, menemukan satu kasus di mana ternyata nama Yesus yang mereka sering sebut kayaknya gagal untuk melayani pada orang-orang yang kerasukan. Jadi mereka bingung tuh. Kok bisa nama Yesus ini tidak berkuasa? Nah, saudara juga dalam kehidupan ini kadangkala bisa terjadi stagnasi yang membuat saudara itu bingung. Tuhan, aku sudah bergereja. Tuhan, aku sudah melayani. Tuhan, aku sudah memberikan persembahan, ucapan syukur, persepuluhan. Tapi kok hidupku makin hancur. Nggak bisa ku usir. Dulu hanya ku bilang dalam nama Yesus. Berubah semuanya. Tapi pada satu titik seperti itu, dia berjumpa pada satu kekuatan yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Dari pengaruh yang lebih kuat daripada sebelum yang dialami. Nah, saudaraku, bisa saja setiap orang itu mengalami level yang berbeda-beda. Level 1 dia sudah lewati dengan begitu mencucurkan air mata. Lewat. Kemudian pada level kedua, dia mencoba lagi dengan cara yang sama, prinsip yang sama. Nggak laku. Karena setiap tingkatan, kita akan mempelajari cara yang baru. Setiap masalah yang baru datang kepada kita, itu membuat kita berhikmat. Amin. Saya percaya saudara, memang di dalam dunia ini kita menderita sengsara saudara. Itu sudah tertulis dalam Alkitab. Dan kita gak bisa mengubah apapun itu. Kecuali kita bersandar pada pertolongan Allah.
memegang tangannya, meminta belas kasihannya, sehingga kita bisa melewati semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus menolongmu. Bulan Mei, bulan ini adalah bulan pertolongan bagimu dalam nama Yesus Kristus. Terjadilah, kau tertolong. Amin. Lukas 21 ayat 36 mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Apa yang harus terjadi? Kita ini berada pada akhir zaman katanya. Gempa di mana-mana, perang di mana-mana, kelaparan sudah terjadi. Si jahat mulai merajalela. Seakan-akan hukum yang sudah dibangun itu tidak mampu untuk menginsafkannya. Menyentuhnya saja pun rasanya sulit. Berjaga-jagalah senantiasa dalam doa. Amin. Nah, saudara yang terkasih, saudara harus melihat doa itu yang pertama harus sebagai senjata. Ya. Saudara berperang itu bukan dengan kasat mata ini yang enggak saudara lihat, oh itu lawanku, itu musuh. Enggak. Musuh saudara harus melihat dari batin saudara. Ketika saudara mengalami masalah, harusnya pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Apakah ini berasal dari musuhku atau enggak? Albert Einstein pernah mengatakan, when you change the way you look at things, then the things you look at change. Saudara, ketika saudara mengubah cara saudara melihat akan sesuatu, maka sesuatu yang saudara lihat itu berubah. Kenapa ya hidupku ini kekurangan uang terus? Mungkin saudara ditakdirkan untuk kaya raya. Saudara ditekan, saudara disembunyikan, saudara ditenggelamkan, saudara mulai direndahkan, didiskreditkan, saudara mulai kehilangan kepercayaan orang. Sengaja, kenapa? Supaya engkau tidak jadi. Nah, bagaimana supaya kau jadi orang kaya? Doa. Hiraboko shatalabakaramanda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala macam bentuk senjata dan musuh yang kau alami dalam hidupku Tuhan, itu pergi dan gagal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kau rencanakan dalam hidupku, aku akan menjadi seperti apa yang Tuhan panggil, apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupanku. Amin. Hurala bashakata makaramanda. Herebete kelemende andala bashata makaramanda. Kurubuku shiti miki hete mikiriata kana mata karamanda. Amin. Yang kedua, tadi pertama saudara harus melihat doa sebagai senjata. Yang kedua, saudara harus melihat doa sebagai jawaban atau solusi atas segala permasalahan. Ya. Dr. Joseph Murphy pernah mengatakan bahwa dunia ini tidak sedang menuju pada iblis, melainkan sedang menyongsong Tuhan.
masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Perang, kelaparan, gempa bumi, ya, penyakit yang sampar yang mulai menggelora. Ya. Jawabannya apa? Doa. Doa jawabannya. Kalau kita berdoa, iblis tidak akan menang. Masalah tidak akan pernah tahan berdiri di hadapan Tuhan. Dan segala macam yang iblis lakukan, ujung-ujungnya akan menjadi kesaksian untuk kemuliaan Yesus Kristus. Amin. Aku percaya itu Tuhan, dan itu biarlah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap masalah yang terjadi pada umatmu, pada manusia, semuanya itu direnda oleh Tuhan untuk menjadi kemuliaannya. Dalam nama Yesus Kristus terjadilah. Aku sepakat pada firman-Mu Tuhan. Engkau berkuasa, Engkau mampu, Engkau berdaulat, Engkau mengasihi, dan Engkau tidak pernah gagal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini doaku. Amin. Yang pertama, doa sebagai senjata. Yang kedua, doa sebagai solusi. Dan yang ketiga, ya, saudara harus melihat doa sebagai kebutuhan utama sehari-hari. Sama seperti saudara makan pagi, makan siang, makan malam, itu kebutuhan sehari-hari. Ketika saudara bernafas, itu kebutuhan sehari-hari. Ketika saudara memakai baju, itu kebutuhan sehari-hari. Amin. Edward Erickson pernah mengatakan demikian. He who would move the world must first move himself. Saudara harus mampu, ya, menggerakkan diri saudara untuk berdoa dengan tekun setiap hari, supaya saudara bisa berada dalam mode standby, siap. Kalau engkau mau mengubah dunia ini, mengubah masalahmu, mengubah takdirmu, yang perlu kamu lakukan apa? Gerakkan dulu dirimu. Gerakkan dirimu. Ubah dulu dirimu. Ubah. Yang tadinya tidak mau berdoa, jadi suka berdoa. Dari yang tadinya tidak tahu caranya berdoa, sekarang jadi pintar berdoa. Dari yang tadinya tidak percaya kepada kuasa doa, sekarang apa-apa harus berdoa. Itu. Kau menggerakkan dirimu dulu. Tekun berdoa. Percaya akan doa. Amin. Saudaraku yang terkasih. Kolose 2 ayat 15. Ia dikatakan begini. Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Inilah firman. Kolose 2 ayat 15. Kebenaran ini bahwa sebenarnya kematian Yesus, ya, di kayu salib dan kebangkitannya, sebenarnya dia sudah melakukan satu perkara besar, yaitu dia melucuti segala senjata iblis. Makanya dia seperti singa ompong. Itu saudara, ya, seperti itu. Tapi kita malah mempercayai dia lebih hebat daripada Tuhan. Dan kita berpikir bahwa ujungnya dunia ini nanti semakin sengsara, semakin mengerikan, semakin segala macam. Iblislah yang berkuasa. No. Aku yakin Tuhan juga kalau misalnya, udahlah gak ada iblis-iblisan lagi. Karena udah semua orang ini percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memberikan hidupnya dan masuk surga. Udahlah, aku percepat aja ini. Gak usah ada masalah penganiayaan, apalah segala macam. Itu kan sudah terjadi. Mau harus seperti apa lagi yang terjadi? Mau harus mengerikan apa lagi yang harus terjadi? Kan gak harus. Yang harus apa? Injil itu diberitakan ke segala
penjuru, dan kepada segala makhluk. Dan semuanya itu tiba pada kesudahannya. Amin. Jadi tugas kita, saudara, adalah beritakanlah keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang mendengarnya boleh masuk surga. Karena hanya Yesus yang bisa mengizinkan manusia untuk masuk surga. Amin. Hanya Yesus. Yesus mau semua orang masuk surga. Titik, saudara, nggak ada koma lagi. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, ini luar biasa, saudara. Lebih daripada semua segala macam penganiayaan kah, kelaparan kah, pedang kah, itu nggak ada yang mampu membuat kita kalah. Malah dikatakan firman Tuhan Roma 8:37, dari semua masalah itu tadi kamu menjadi pemenang. Amin. Kau menang. Engkau menang. Engkau menang. Engkau menang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu pertanyaan kedua begini, saudara. Tekanan apa sih yang sekarang ini saudara rasakan? Apakah cemoohan, apakah fitnah, atau ketidakberdayaan, atau didiskreditkan? Semuanya itu selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Aku perkatakan pada kehidupanmu, tidak ada satupun masalah yang mampu memisahkan engkau daripada kasih Kristus. Engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan melejit menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus terjadilah. Saudaraku yang terkasih, lalu apa tandanya kalau kita itu sudah mengalahkan si jahat tadi? Ketika si jahat menekan kita, terus kita dorong lagi si jahat ini, dorong lagi si jahat ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Masalah kita beres, ya kan? Hidup kita berbahagia, senyum kita merekah, ya, keluarga kita menikmati berkat Tuhan, pekerjaan kita menghasilkan uang yang banyak, pelayanan kita mulai bertumbuh, berkembang, bahkan berambat-rambat, sehingga kita bisa melakukan lebih banyak untuk Tuhan. Apa yang terjadi? Nih, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Iblis adalah pendusta. Dia nggak benar. Kamu adalah anak Allah, anak yang melakukan kebenaran. Yesus suka dengan kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan kalau kebenaran itu ada padamu, ya, maka dari situ akan tumbuh damai sejahtera, sukacita. Dan akibat kau melakukan yang benar, engkau akan merasakan ketenangan dan ketentraman yang luar biasa. Amin. Itu cirinya. Jadi kalau engkau sekarang merasakan damai sejahtera, artinya selamat. Engkau sudah menang. Engkau melakukan kebenaran. Nah, kalau ketika engkau merasakan ketentraman yang luar biasa, semuanya harmonis, Pak. Bahagia. Hubungan saya dengan istri baik, hubungan saya dengan suami baik, hubungan saya dengan anak-anak baik, hubungan saya dengan tetangga baik, hubungan saya dengan antar sesama saudara seiman baik. So what? Apalagi yang kurang? Artinya engkau sudah menang. Engkau sudah mengalahkan iblis tadi, yang membual, yang memfitnah, yang mau mengobok-obok hidupmu dengan segala macam perkataan-perkataan yang melemahkan. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tolak. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ketika iblis menekanmu, maka apa yang harus kamu lakukan?
berdoa. Amin. Ketika masalah menekanmu, berdoa. Amin. Ketika sakit penyakit datang kepadamu, berdoa. Doamu perisaimu, sehingga setiap serangan si jahat itu luntur dan lemah. Tuhan Yesus memberkatimu. Dalam nama Yesus, engkau akan hidup bahagia. Amin. Haleluya.